Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk materi IPA selanjutnya, yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana bagian yang kedua. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari satu jenis pesawat sederhana, yaitu adalah tuas atau pengungkit. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan ke pesawat sederhana yang lainnya, yaitu adalah katrol dan juga bidang miring. Kita langsung ke materi hari ini. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Berdasarkan jenisnya, katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan katrol tetap. Nah, ini gambarnya ya. Katrol tetap itu adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Contohnya adalah pada katrol yang ada pada tiang bendera, atau pada katrol yang biasanya digunakan untuk menimba air pada sumur. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada 2 ya. Yang pertama ini ada FB-nya. FB ini berarti adalah gaya beban atau beban yang akan diangkat. Nah, di sebelah sini ini adalah FK atau gaya kuasa. Jadi, FK itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat bebannya. Nah, untuk rumus dari katrol tetap. Rumusnya adalah FK sama dengan FB. Tadi ya, FK adalah gaya kuasa, satuannya adalah Newton. FB adalah gaya beban, satuannya adalah Newton. Nah, yang harus kalian ingat dan harus kalian perhatikan, di sini FB ini atau bebannya satuannya harus dalam bentuk Newton. Jika nanti di soal kalian masih menemukan bebannya satuannya adalah masih kilogram, maka diubah dulu ke dalam bentuk Newton dengan cara dikalikan gravitasi yang besarnya adalah 10. Jadi, kalau masih kilogram, untuk diubah ke Newton, maka harus dikalikan gravitasi yang besarnya adalah 10. Tapi kalau satuannya sudah Newton, maka tidak perlu dikalikan 10. Paham ya? Nah, untuk KM-nya atau keuntungan mekanisnya, ini adalah 1. Jadi harus dihafal ya, kalau katrol tetap, rumusnya adalah FK sama dengan FB, sementara KM-nya itu sama dengan 1. Nah, agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Misalnya, seorang pekerja mengangkat beban sebesar 75 Newton menggunakan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dan berapakah keuntungan mekanisnya? Kita tuliskan diketahuinya dulu. Yang pertama adalah FB atau bebannya. Di sini bebannya udah jelas ya, adalah 75 Newton. Karena satuannya sudah Newton, maka kita tidak perlu mengkalikan dengan 10. Jadi langsung. Nah, yang ditanyakannya adalah ini, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban atau gaya kuasanya. Ini ya, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban atau disebutnya adalah FK. Dan juga ditanyakan keuntungan mekanisnya atau KM-nya. Oke, kita jawab. Kita cari dulu. Yang pertama adalah FK-nya. Karena tadi rumusnya FK itu sama dengan FB, maka FK-nya adalah 75 Newton. Mudah kan? Jadi kalau untuk katrol tetap ini sangat mudah rumusnya, yaitu adalah FK sama dengan FB. Karena FB-nya 75, maka FK-nya pun adalah 75.
Dan keuntungan mekanisnya adalah tadi, pasti 1. Jadi paham ya, untuk yang katrol tetap, ini mudah. Pasti kalian bisa mengerjakan kalau soal yang katrol tetap. Asal teliti. Oke, yang kedua. Ada lagi yang disebut dengan katrol bebas. Nah, ini gambarnya. Dia terbalik ke arah atas ya. Beda dengan yang katrol tetap. Nah, katrol bebas ini adalah katrol yang dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Sama ya, masih ada FB dan juga FK. Nah, katrol bebas ini biasanya digunakan untuk mengangkat peti kemas pada daerah pelabuhan. Ini biasanya menggunakan katrol yang jenisnya adalah katrol bebas. Oke, selanjutnya kita ke rumus katrol bebas. Rumusnya adalah ini. FK sama dengan setengah dari FB. Atau gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya bebannya. FK-nya masih sama, yaitu adalah gaya kuasa, satuannya adalah Newton. FB-nya juga sama, yaitu adalah gaya beban, satuannya juga harus Newton. Kalau masih kilogram, dikalikan 10 terlebih dahulu. Nah, untuk KM-nya, katrol bebas ini memiliki keuntungan mekanis, yaitu adalah 2. Oke, contoh soalnya. Randy mengangkat karung dengan berat 21 kg menggunakan katrol bebas. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dan berapakah keuntungan mekanisnya? Oke, kita diketahuinya dulu seperti biasa. Yang pertama adalah FB atau gaya bebannya. Nah, di sini di soal diketahui nih kalau gaya bebannya adalah 21 kg. Kita tulis di sini 21 kg. Karena satuannya masih kilogram ini, maka kita kalikan dulu dengan besarnya gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Karena harus diubah tadi ke dalam bentuk Newton. Maka hasilnya adalah 210 Newton. Yang ditanyakannya masih sama, ada 2, yaitu gaya kuasa dan juga keuntungan mekanisnya. Kita jawab di sini. Tadi rumus gaya kuasanya adalah FK sama dengan setengah dikali FB. Tinggal masukkan, berarti FK sama dengan setengah dikali 210. 210 dikali setengah, maka hasilnya adalah 105 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 105 Newton. Kalau keuntungan mekanisnya, karena ini adalah katrol bebas, maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Tuh ya. Oke, yang terakhir adalah ada yang disebut sebagai katrol majemuk. Nah, ini ya bentuknya. Katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan juga katrol bebas. Ini biasanya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berukuran besar dan juga berat. Misalnya pada traktor atau pada alat pengangkat. Nah, untuk rumus dari katrol majemuk. Yang pertama, FK ini sama dengan FB dibagi dengan N. FK-nya masih sama, gaya kuasa, satuannya Newton. FB-nya juga sama, adalah gaya beban, satuannya adalah Newton. Dan di sini ada N nih yang membedakan, yaitu adalah pada jumlah tali yang ada pada katrol majemuk. Nah, untuk KM-nya, ini dia sama dengan N, atau sebanyak jumlah talinya. Jadi, rumus untuk katrol majemuk ini adalah FK sama dengan FB dibagi dengan N, kemudian KM-nya itu sama dengan N, atau jumlah talinya. Oke, sebelum kita ke contoh soal, kita belajar dulu nih. Kan tadi di katrol majemuk itu ada
N atau jumlah talinya. Lalu bagaimana ya cara menghitung jumlah tali yang terdapat pada katrol majemuk? Oke, misalnya ini. Di sini ada 2 jenis katrol majemuk. Ada yang A, ada yang B di sini ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yang di sebelah sini. Nah, ini cara menghitung talinya adalah tali yang ada pada bagian dalam katrol. Ini. Oke, kalau untuk yang ini berarti talinya ada 1, ada 2. Maka jumlah tali pada katrol majemuk yang ini dia berjumlah sebanyak 2. Itu. Ini yang pertama, nih, ini yang kedua. Oke, selanjutnya untuk yang sebelahnya. Sama ya, kita hitung untuk tali yang ada pada bagian dalam katrol. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka jumlah tali yang ada di katrol ini adalah sebanyak 4. Nah, itulah cara menghitung tali pada katrol majemuk. Paham ya? Jadi yang dihitungnya adalah hanya tali yang ada pada bagian dalam katrol. Kalau ini kan di luar nih. Ini berarti tidak kita hitung ya. Jadi ini nggak usah dihitung, ini juga tidak usah dihitung. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya agar lebih paham. Oke, misalnya ini ada gambar dari katrol majemuk. Yang ditanyakan berapakah gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Oke, diketahuinya FB-nya sama dengan 60. Dari mana FB-nya ini? Di gambar nih. Ada nih FB-nya adalah 60 Newton. Sudah 60 ya. Satuannya sudah Newton. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan 10. Yang kedua, kita hitung dulu jumlah talinya. Tadi kan kita menghitung jumlah tali yang ada pada bagian dalam katrol. Ini 1, 2, 3. Maka jumlah talinya adalah sebanyak 3. Lalu yang ditanyakannya sama, yaitu kuasa dan juga keuntungan mekanis. Kita cari dulu. Yang pertama adalah FK-nya. Tadi rumusnya, FK itu adalah FB dibagi dengan N. Tinggal kita masukkan. FB-nya 60, N-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 20 Newton. Dan yang terakhir, tadi KM-nya kan sama dengan jumlah tali. Di sini jumlah talinya 3, maka KM-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana yang terakhir, yaitu adalah bidang miring. Bidang miring ini adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Biasanya bidang miring ini digunakan untuk memindahkan benda dari ketinggian tertentu menuju ketinggian yang lebih tinggi atau sebaliknya. Oke, ini adalah bidang miring. Oke, maaf, ini adalah bidang miring. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama ada S. S di sini adalah panjang bidang miring. Nah, ini kan yang miringnya ini ya. Nah, maka di sini S-nya ini adalah panjang bidang miring. Kemudian selanjutnya ada F. F ini adalah gaya yang diberikan, Newton atau gaya kuasa. Sama, ini adalah F-nya. Oke, terus yang ketiga adalah W. W ini adalah berat bendanya atau berat dari bebannya. Ini bebannya nih yang mau diangkat. Maka ini adalah W-nya. Satuannya juga masih sama adalah Newton. Kalau masih kilogram, kita kalikan dengan 10. Kemudian yang keempat ada H. H ini adalah tinggi dari bidang miringnya ini nih. Nah, ini si H tingginya. Yang terakhir adalah theta atau besar sudutnya.
Tapi ini ya sudutnya ya. Tapi karena kita masih SMP, jadi tidak perlu menggunakan teta. Ini biasanya digunakan untuk materi fisika pada jenjang SMA. Jadi yang kamu ketahui cukup 4 aja. Tadi S, F, W, dan juga H. Oke, selanjutnya adalah ke rumus bidang miring. Rumusnya adalah ini. F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. Jadi gaya kuasanya adalah berat benda dikali dengan tinggi bidang miring dibagi dengan panjang bidang miring. Nah, pastikan satuan pada tinggi bidang miring dan juga panjang bidang miringnya adalah sudah dalam satuan meter. Jadi kalau masih senti, ubah dulu ya ke dalam satuan meter. Selanjutnya adalah untuk rumus keuntungan mekanisnya dari bidang miring. Ada 2 rumusnya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan S dibagi dengan H, atau panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring, atau yang W dibagi dengan F, atau berat benda dibagi dengan gaya yang diberikan. Ini yang kamu harus kerjakan cukup salah satunya saja rumusnya ya, dipilih ya. Bisa yang S dibagi H atau yang W dibagi F, karena hasilnya akan sama saja. Oke, kita terakhir ke contoh soalnya. Oke, misalnya ada gambar nih. Yang ditanyakan berapakah gaya yang harus diberikan dan keuntungan mekanisnya. Oke, yang pertama. Kita lihat bebannya. Berapa nih bebannya di sini? Bebannya di sini adalah 500 Newton. Langsung kita tulis 500 Newton. Tidak perlu lagi dikali dengan 10 karena satuannya sudah Newton. Yang kedua S-nya. S itu adalah tadi panjang dari bidang miring. Ini nih, panjang bidang miringnya. Satuannya sudah meter, yaitu adalah 3 meter. Yang terakhir adalah H-nya, atau tinggi bidang miring. Di sini tinggi bidang miringnya adalah 1,5 meter. Oke, yang ditanyakannya adalah 2 FK, gaya kuasa ya, atau gaya yang diberikan, kemudian KM-nya. Tadi rumus mencari F atau mencari FK ini adalah W dikali H dibagi dengan S. Tinggal kita masukkan. W-nya 500 dikali dengan 1,5 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 250 Newton. Itu untuk gaya yang harus diberikan atau gaya kuasanya. Yang terakhir KM-nya. Misalnya di sini digunakan yang rumusnya S dibagi dengan H. S-nya 3, H-nya 1,5. 3 dibagi 1,5 hasilnya adalah 2. Nah, kalau kamu menggunakan rumus yang W dibagi F, berarti kan 500 dibagi 250 sama-sama juga ya. Hasilnya adalah 2. Gimana? Paham kan? Oke, kalau sudah, maka seperti biasa, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Untuk soalnya tidak perlu ditulis, cukup tuliskan diketahui, ditanyakan, dan jawaban seperti biasanya. Oke, ini yang pertama. Benda dengan berat 200 kg ditarik menggunakan katrol tetap. Yang ditanyakan berapakah gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Ini berarti untuk soal yang katrol tetap. Di sini dilihat ya, beratnya 200 kg. Kalau kilogram berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk Newton. Dengan cara tadi dikalikan gravitasi yang besarnya adalah 10. Yang kedua, ini ada soal tentang katrol bergerak atau katrol bebas, sama ya. Katrol bebas atau katrol bergerak. Ini dihitung, yang ditanyakan gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya ya. Jadi 2 ya, ini kurang. Yang ditanyakan adalah gaya
kuasa dan keuntungan mekanisnya. Oke, yang terakhir, yang tentang katrol, ini adalah tentang katrol yang jenisnya adalah yang majemuk, ya, yang ditanyakan gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Yang terakhir adalah latihan soal untuk yang bidang miring. Sama, yang ditanyakan juga adalah gaya yang harus diberikan atau kuasa dan juga keuntungan mekanisnya. Oke, kalau sudah, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.